Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidni ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Amma ba'd. Para hadirin jamaah subuh, Bapak Ibu, jamaah gerakan syiar menghibah subuh yang dirahmati Allah. Pertama sekali puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi umur panjang, masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa berhadir menghadiri jamaah subuh bersama-sama di tempat yang sangat mulia ini. Kemudian selanjutnya selawat dan salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, juga kepada semua sahabat-sahabatnya. Yang kami hormati guru-guru kami yang berhadir pada tempat yang mulia ini, kepada para pengurus syiar menghibah subuh. Sini ada Bapak Amin yang juga menjabat sebagai Kadis Syariat Islam Kota Luk Sumawe. Kemudian ada saudara-saudara kita lainnya, ada Abu Ali, ada Bapak Sulaiman dan lain-lain, dan semua ikhwan yang terlibat dalam kepengurusan syiar menghibah subuh. Dan tentu yang teristimewa kepada seluruh para jamaah, dan tidak lupa juga kepada pengurus Masjid Al-Hikmah Junda ini. Para hadirin jamaah subuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah tidak akan menghukum. Innallaha la yu'adzibul 'ammah bi'amalil khassah. Jadi Allah tidak akan menghukum kebanyakan orang. Allah tidak akan menghukum semua kita, karena ada sebahagian orang yang berbuat dosa. Jadi kalau ada misalnya di satu tempat orang berbuat dosa di tempat tersebut, nah dosa orang yang melakukan maksiat di tempat itu tidak akan berdampak kepada kita di sini yang tidak berbuat dosa. Sampailah kata Nabi, kemungkaran itu lahir di tengah-tengah mereka. Kemungkaran itu merajalela di tengah-tengah mereka, dan mereka tidak mencegahnya. Wahum qadiruna ala yunkiruh, padahal mereka sanggup mencegahnya. Hatta yarawul munkara baina dhahranihim, sampailah kemungkaran itu kata Nabi muncul di tengah-tengah mereka. Wahum qadiruna ala yunkiruhu wa lam yunkiruh, sementara mereka sanggup mencegah kemungkaran tersebut, tapi mereka tidak mencegahnya. Fa idza fa'alu dzalik, nah ketika masyarakat tersebut sampai pada titik itu, pada titik di mana
kemungkaran telah merajalela di tengah-tengah mereka, mereka mampu mencegahnya tapi mereka tidak mau mencegahnya, maka di situ Nabi mengatakan azzaballahu al-ammah wal khassah. Maka Allah akan menghukum seluruhnya, baik yang berbuat mungkar maupun yang tidak berbuat mungkar, baik yang melakukan dosa maupun yang tidak melakukan dosa. Semuanya dihukum. Kenapa? Karena membiarkan kemungkaran itu merajalela di tengah-tengah mereka. Orang yang diam terhadap kemungkaran, para hadirin, dan dia tidak mencegah kemungkaran tersebut, Nabi mengatakan dengan syaitan akhras, syaitan bisu, syaitan bisu. Jadi dia dianggap sama dengan syaitan. Syaitan ini adalah makhluk yang mengajak dan menjerumuskan orang lain kepada kemaksiatan. Hanya saja dia tidak bisa berkata-kata karena syaitan itu sedang dalam keadaan bisu. Para hadirin yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis yang panjang, Nabi di sana membuat sebuah ilustrasi, contoh. Nabi mencontohkan tentang dengan sebuah kapal besar, kapal yang bertingkat, yang dihuni oleh banyak penumpang, dan di tingkat yang paling bawah, di kapal tingkat yang paling bawah, di sana ditemukan seekor ulat kecil, ulat ubud. Di kapal tersebut ada ulat kecil. Nah, kerja ulat itu, dan kebetulan ini kapal dulu yang terbuat dari kayu. Jadi Nabi mengilustrasikannya itu kapal itu terbuat dari kayu. Karena dulu-dulu memang sebelum dibuat dalam besi karbon pada hari ini, kapal itu dibuat dari kayu. Nah, jadi di lantai bawah itu, di geladak kapal lah kalau boleh saya katakan demikian, ada ulat kecil. Yang ulat itu dia sedang memakan kayu kapal itu, dinding kapal, dengan pajuh bintih kapal ya. Dan setiap orang lewat melihat ulat itu, para hadirin. Tapi karena yang dilihat adalah ulat kecil, semua orang berpikiran dan mengatakan, itu kan hanya seekor ulat kecil. Ubud je ulat pajuh kain, tak besar, dia kecil. Setiap kali orang lewat semua mengatakan, itu kan ulat kecil. Apalah yang bisa dilakukan oleh seekor ulat kecil. Tapi ulat itu kerjanya konsisten sekali, para hadirin. Siang dan malam ya, pagi dan sore, dia terus menggerogoti dinding kapal itu. Dia makan pelan-pelan, sampai pada akhirnya mampu melobangi kapal tersebut. Dan ketika sudah berlobang, orang pun melihat, itu lobang kecil. Ya. Mana mungkin dia bisa menenggelamkan kapal yang begitu besar? Itu kan cuma lobang kecil. Sampai pada akhirnya para hadirin berbahagia, karena tidak ada yang peduli terhadap lubang yang kecil, karena tak ada yang peduli terhadap ulat yang kecil, pada akhirnya lubang itu menjadi besar dan menganga dan menenggelamkan seluruh isi dan penumpang kapal. Ilustrasi sederhana daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi begitu mengena para hadirin tentang kondisi masyarakat yang membiarkan kemungkaran itu merajalela di tengah-tengah mereka. Dan jangan lupa, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allah ay yursila 'alaikum 'adzaban min 'indihi thumma tad'unahu fala yustajabu lakum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, demi yang jiwaku di tangannya, kata Nabi,
kalian harus menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Atau jika tidak, kata Nabi, Allah akan kirimkan hukuman buat kalian. Allah akan hukum kita para hadirin. Dan ketika kita dihukum dan kita merasa sedang dihukum, lalu kemudian kita pun berdoa kepada Allah, thumma tad'unahu, kemudian karena kalian sedang sakit dihukum, sakit bisa sakit fisik, bisa sakit mental para hadirin. Dulu kita COVID itu sakit dua, yang sakit fisik sakit, yang tak sakit fisik sakit mental. Orang tidak mudah mencari rezeki, orang tidak mudah pergi ke sana kemari, sakit mental. Umur sujud dan saja. Allah hukum kita para hadirin. Apakah hukuman itu sudah selesai? Belum tentu. Hari ini orang di sana membakar Al-Quran. Pujian pegawai orang. Nedang ni ke masjid tu, buku Qurannya itu hang tu itu lah. Ummah ini sedang sakit para hadirin. Dan orang tahu kita sedang sakit. Ummah ini hari ini pincang. Kita tidak berjalan hatta di atas satu kaki. Hana kaki dan nyoronyong. Orang dunia semua tahu ummah Islam hari ini sedang sakit. Karena kita sedang sakit igidang-gidang tu. Iplaku apa yang galak. Dan kita tidak bisa buat apa-apa. Paling tak tiga ada pegat. Nanti kita rekam di video ada pegat. Ada pegat kabur. Pokok kemudian itu tidak. Berapa kali sudah dalam hidup kita di zaman kontemporer ini orang membakar Al-Quran? Berapa kali sudah mereka menghina Nabi Muhammad? Naik piau? Naik piau. Kenapa? Karena ummah ini sedang sakit. Itu pun aja. Nya rimung hanai gawa. Tinga cirit. Itu pun lewatnya. Tapi ini kalian dalam zaman di zaman Nabi itu, ketika ada seorang perempuan Islam yang dilecehkan di pasar Qainuqa para hadirin, Bani Qainuqa, Yahudi melecehkan orang Islam itu orang Islam datang langsung membunuh ini Yahudi, dan orang Islam ini kemudian dikeroyok oleh orang Yahudi. Lalu kemudian Nabi pun mengusir seluruh Yahudi Bani Qainuqa dari Madinah. Sederhana sekali. Geliat itu. Dan urangnya yo je pakah, karena watanya urang tengah tiga-tiga sehat-sehat. Urangnya sakit ya. Sudah. Apa kata Nabi para hadirin berbahagia? Summa tad'unahu. Kemudian kalian berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan hukuman ini. Agar Allah hilangkan sakit yang menimpa kita pada hari ini. Urang Yahudi pelaku urang Palestin. Kita pun ramai-ramai berdoa, ya Allah hancurkan Yahudi. Karena doa dia, doa. Mungkin kita kunut nazilah, Allahumma ahlikil al-kafara bil kuffar menanlah, ataupun Allahumma ahlikil yahud wal musyrikin dan seterusnya. Dalam doa ya Allah binasakanlah Yahudi, ya Allah binasakanlah orang kafir. Nyojino dalam doa, ya Allah binasakanlah si yang membakar Al-Quran. Dalam doa ada. Jadi doa ron. Nah hancur Yahudi. Paduk tahun kata doa apa? Paduk ke Ramadan kata doa. Paduk ke Lailatul Qadar kata doa apa? Supaya Allah gupu hancur Yahudinya. Supaya Allah gupu binasa musuh Islamnya. Nana binasa. Para hadirin yang berbahagia. Thumma tad'unahu. Kemudian kalian berdoa kepada Allah karena sedang sakit. Dan ini semua sakit dalam bentuk non fisik, sakit mental. Kita hari ini diserang kiri dan kanan para hadirin berbahagia. Ini cerita di sana sini, ya. Cerita hidup. Lalu cerita di sini apa? Kita pun mungkin merasa kita di Aceh di sini sedang baik-baik saja. Apakah betul begitu? Bahwa kita sedang dalam keadaan baik-baik saja? Tidak para hadirin. Hari ini para hadirin, tanya-tanya tengah betul-betul dalam keadaan pincang seperti yang kita sebutkan tadi.
Kemaksiatan di mana-mana. Zina di mana-mana. Anak SMP orangnya kayak Medina tu. Tempoh hari saya baca berita di daerah Ponorogo di Jawa, di sebuah kecamatan, puluhan anak SMP itu hamil di luar nikah. Anak SMP hamil di luar nikah. Ramai-ramai mengajukan dispensasi nikah, menikah di bawah umur. Kenapa hamil anak SMP? Paduk draw puluhan anak SMP. Ngebayangkan sebuah kecamatan Muara Duanya mupluh draw anak hamil di luar nikah. Uronyo tak baca hidih Ponorogo, singa hijak kena Muara Dua. Mudah-mudahan tanya betroh buat umurnya para. Tapi mungkin terpegah itu tidak mungkin. Tak mungkin nyan jamun wadah segalong PKI, tak mungkin. Wadah segalong PKI jamun nyatanya mungkin. Nyauronyo hana payah trip dah pre, mesti thogum dan kana tanya. Cuman mungkin han sampai puluhan, tapi bisa jadi belasan. Kalau macam orangnya ni tengok perah je. Lalu di mana kekuatan kita terhadap anak-anak ini yang mereka anak-anak kita sendiri itu? Anak tanya ya. Karena maji sudah pincang, ayahnya sudah pincang, masyarakatnya juga sudah pincang sakit. Madum hana busung, hana je pegah apa? Kabeh mekayap babah madum. Hae pegah balik, ma hae tun anu. Ayah hae pegah kanu. Taknya mang tabah kampung hae pegah tepe kurang. Kapo buat laju penggalak. Pegah je. Itoh jo anu laut ini, itoh jo anu lang tongruh ini geroy. Hana tahu pegah tepe le? Jenon kalau anak mi ijak berjalan tiap sepot di uro dengan dua matanya habis tak erat saja. Ipu dia minang ikutnya. Nak tahu putra? Nyai lewat ikut masjid cundanya. Nak tahu putra? Naijak penguruh masjid cundanya ya tu. Tapi apakah itu bukan kewajiban kita para hadirin? Nyan kulat ubud dan nyan kanulat ubud balonnya. Nyan naga raya. Cuman deh bak mata kita. Nyo tantang ulat ubud. Kau ulat ubud. Ini betul-betul kemungkaran yang telah merajalela, yang lahir di depan mata, dan kita mampu mencegahnya, tapi tidak mau mencegahnya para hadirin. Bukiban haid tercegah, anu tu, haid tercegah. Anu, nyahino madumna anu. Hoija anu watai bunga. Pat iwau anu watai seput. Ngan thoija anu nyan. Hoi ba le agamnya. Naton katanya. Ini problem kita hari ini para hadirin berbahagia. Di kampus-kampus anak darahnya hamil kerohinan. Cuma urangnya hidup. Di pesantren-pesantrennya terjadi sodomi. Kau yang pelaku tengku yang kan kemungkarannya. Ibu cewek keroh antara tengku dengan murid yang kan kemungkarannya. Kemungkaran tapi tanya tatap. Ikun uncover ini. Sesuatu yang dibalik sampul nak nampak. Kita menutupi diri tanya orang pedih kaya kaum kasihan berahdir. Tanya getak kutau dalamnya. Tapi kita mencoba menyembunyikan kekotoran itu. Hana masalah. Tak perlu menampakkan aib kepada orang dan tak boleh. Hanya pedih aibnya. Tapi malangnya kita para hadirin bukan soal tidak menampakkan aib. Tapi aib yang nyanyo tak pelihara. Tapi beda pedih bak urang, bak pedih. Pegak je tapi bak dia bak kau. Nah, tanya orangnya. Kau pegak je pengelak tapi bak dia bak kau. Jangan diberitakan. Pegak je. Seharusnya dia disembunyikan para hadirin. Tutup aibnya. Tapi ketika kita tutup, kita melakukan perbaikan-perbaikan di sini. Tapi kalau nak nyo tutup dah hino kita biarkan terjadi di sekolah-sekolah. Dan kalau menyekat tersebut kalimat di sekolah-sekolah para hadirin, menyekat tersebut kalimat di pesantren-pesantren para hadirin, lalu di mana tempat lain yang aman untuk beragama di negeri? Menyebab tikula anak tanya karalah para hadirin. Ikna jaminan mereka menan tabau pasai dan ini. Sebab itu kula karalah tabau pasai. Jadi kalau di sekolah-sekolah saja pada hari ini para hadirin sudah seperti itu,
Lalu bagaimana di luar? Di luar sekolah. Nah, ini kondisi real sebenarnya kita pada hari ini. Dan ini sakit namanya para hadirin. Ketika tanya haid dah pegah babah, haid dah pegah abang ali. Ketika jaronya, dan bukankah Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkara apa? Falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mencegah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Ketika dia tidak mampu dengan tangan, maka dia menggunakan lisannya. Wa in lam yastati' fa biqalbihi. Kalau dia tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Ini selemah-lemah iman. Tak sanggup dengan tangan. Kenapa? Karena tangan dah tak punya. Jaro kahanali, kapincang. Lidah pun dah tak punya. Hanya pegah habali orangnya, hanali. Lidah hanali orangnya, kapincang. Tapi pekeh kita tak punya hati para hadirin. Kalau sampai di sini kita sudah tidak punya para hadirin, selesai sudah. Ketika hati tak lagi membenci kemungkaran para hadirin. Dan kemungkaran itu akan sampai seperti itu. Ketika ulat kecil dibiarkan tadi menggerogoti dinding kapal para hadirin, perlahan ulat kecil ini akan dianggap biasa oleh orang-orang. Lubang itu akan dipandang biasa. Jamun para hadirin, gecerita lenek lo gecerita. Jadi ponek lo sabah hotel gepeding urinang idikot getangeng koknya. Gecerita lenek lo. Gepeding urinang, tahu urinangnya gepeding urinang ikut rumah ke. Cadara kamu masih. Gepuau dari kedai gepeding idikot gepuau rumah. Hana gepegah pakan gepeding. Tapi yang jelas apa nek yai ke rumahnya gepeding lepon nek lo kan mak kan rumah gepeding urinang tapi cadara. Roh nau rumah bengeh nek lon. Bengeh rumah pun nek. Gecak parang getak tak bahai dengan. Bengeh pakan bengeh karena lah kau peding rumah kau. Walaupun yang cedera ke. Tapi yang kan muhrim ke. Bengeh ke. Gecak parang leneknya getak tak bahai dengan. Jinau na bengeh hurang. Nyauronyo langkan tu ya. Urinang bengeh lepas dari-dari. Ijak kerja itamang langkan tu nya lakawagop langkan tu nya perumah gop leh pinggir pin poh lapan poh setengah dikurang iya pajuh lontong ngan lakawagop ngan perumah gop na bengeh tu ijak umedan hoi ijak umedan ijak bak raker rapat kerja. Na lembaga tanyo ipegat rapat ke di Huta Kengon. Ipegat rapat ke di Medan. Ipegat rapat Banda Aceh. Perumah tanyo rumah icot dah ikun balakoi. Hai cut abang lun tuan lu kena melangkah Medan kubut. Na acara raker. Bijin lah kau jak ke di. Jak ke di Medan tu. Atau jak Huta Kengon. Inang tuk tirau jak ke di. Hana ada pengan. Hana masalah. Dan menang di orangnya. Mana orangnya? Jadi ini namanya dayus. Orang hana cemburu le promo hibah le agam lain dan inang pe hana cemburu le agam jangan inang lain. Dan itu hari-hari kita lihat para hadirin. Tak perlu pergi ke Medan, tak perlu pergi ke Takengon, tak perlu pergi ke Banda Aceh. Jauh kantor mentoi du inang dia. Hina ni meki mekak agam bob ini. Dia agamnya pemenanci mekak meki promo apa? Na bengeh hana bengeh le. Pakan hana bengeh. Pakan hana cok perang tek bahai tangenya. Pakan hana tek ban Honda ban motor. Hana bengeh le karena buat ka lazim buat ka biasa. Hana bengeh le. Urang punya katrep tinggai lang bro hana bekep le brohnya walaupun yang bro. Hana kep le. Yang nejak abad TPA nya, punya sigagon nejak bekep. Tapi punya urang memang kerjanya memulung sampah. Hari-hari dari pagi sampai pagi di dalam tumpukan sampah nyan bro hana keble baurnya. Menanci di Jakarta, di Surabaya, di kota-kota besar di Indonesia nya urang inang anu darah yang hana le perawan nyan kan le aib.
Jina anak agam buat ya lamaran ini tanya untuk ikah na anak tu nyai tanya. Maksudnya apa? Nak kata hana kamu dua apa segala kamu kahwin dengan lu hana tanya kah hana pelai tanya le perawan si kadung hana perawan le. Saya tembak na anak tagai. Dan bahkan hanjat tanya le perawannya ni. Bahkan karena rata-rata kabeh Madinah pun tanya le. Jadi akhirnya zina menjadi sesuatu yang biasa. Kemungkaran itu menjadi sesuatu yang biasa. Hana apa-apa but kalazim je. Pi rukuk. Hana pegah jauh dah. Pi rukuknya gukeun le ulama Aceh makruh. Deman makruh nagat. Makruhnya dibenci, makruh sesuatu yang dibenci. Nyan makna makruh. Orang-orangnya pi rukuk dalam masjid pi rukuk. Nah masalah hana masalah. Padahalnya perbuatan dibenci. Padahal masjidnya tempat berzikir, tempat sembahyang, nya masjid. Tapi hurang katanya Aceh karena kabiasa. Hana masalah serah-serah baca Quran, serah-serah duduk dalam masjid, serah-serah i'tikaf ke rukuk. Padahal buatnya pun makruh, tapi karena tiap urang tak pelaku, kaji kemubah. Pakaji kemubah karena tiap urang pelaku, sampai-sampai pelaku. Kabiasa. Hana masalah dia je. Orang ini yang jamun dalam syariat Islamnya. Kau yang kerja hanya ketuk jilbab. Orang ini katanya orang Aceh hanya menjaga madai jalan lampuh ke yang ketuk daster. Ketuk daster gak ada ija. Atau kadang ketuk jilbab, baju on hang ketuk deh sampai ke. Nyan pun ada syahab orang Aceh sebab pakot karena kabiasa. Du pegah alah hidung kula lampuh rod penam daleh teman. Urang lewat duit tepi dia lewat. Ieu tanya ieu jarau tanya ieu bah putih tanya. Tapi karena buat lang kantonnya ka dari jamunkan. Kamu peluh ton lagi yang kabiasa aja. Yang haram hanale haram kaje ka halal buat kabiasa. Urang ijab minumannya hana mabuk ile je. Kabiasa. Hana ada syahale pak je. Jadi dia sudah menjadi sesuatu yang biasa. Hana pupele. Hana masalah ni. Jadi ini para hadirin berbahagia. Ini nyo menyekat roh bak tingkatnya para hadirin. Tanya takalan kemaksiatan bukan lagi maksiat pada hari ini. Kita melihat sesuatu yang dibenci seakan-akan sesuatu yang dicintai. Pada akhirnya akan seperti itu para hadirin. Akan terus hatinya hanali membenci. Ketika hati sudah tak lagi membenci, mana yang tinggal bagainya? Cecen jawab, pernah yang tinggal bagi orangnya. Menyana orang hai pegak maksiat, hanale ni benci, pernah yang tinggal bagi dia. Padahal membenci pun tidak akan merubah keadaan. Membenci tidak akan merubah keadaan. Maka Nabi pegah wa adhaful iman gitu. Nyan lagi tetesan air yang mengenai batu pegah Nabi. Teteh ianya, wate kenang batai ya. Hanaruhung batai. Tapi sekian tahun air yang menetes itu akan menembus batu, menangkeh hati yang membenci para hadirin. Kena pegah Nabi pun. Memangnya mencegah, tapi dia tidak berpengaruh. Pada akhirnya para hadirin, kemungkaran itu tetap terjadi. Walaupun semua kita membenci. Ngan lagi urang ikalan manak pajuh pade. Menyertai manak pajuh pade, tacok anak batai tarham. Iplung manaknya nyan mencegah menjarau. Atau kahana anak batai tahe lewat jendela cuk mana aplung mana jauh hoi utai mana ya iplung mana ngam babah nyajina jarau kamu ikat babah kamu telah tibang mana naik pajuh tengah pajuh padi ikun lihat dia getak sakit hati ku manaknya getak celaka manaknya getak bengeh ku manaknya padanya selamat nak siribeda urang larmohnya manduk benci ke manaknya getak bengeh ku manaknya getak padak ku manaknya pajuh pade dah tuangku manaknya pajuh pade kiban manaknya pajuh pade nemrade aja boleh je pu manaknya weh je kai pajuh pade detai pajuh padenya manaknya menan kira-kira mencegah dengan hati para hadirin. Maka Nabi kepegahnya lagi ia yang radiatif batai. Walaupun memang berguna para hadirin, tapi pada suatu hari batu itu akan menembus. Kemungkaran akan, artinya tidak cukup dengan hati. Mesti ada tindakan yang nyata para hadirin. Maaf sajalah, jinon kalang kafe-kafe saja.
Tanyakan tak duduk kat kedai kopi yang kata anggapkan perbuatan mubah. Mubahnya bahkan mungkin sunat jino tajak fiat tiak duduk kedai kopi tak mengkera-kera ha. Biasa mengkau ya. Nyan get. Silaturahim tak duduk mesti cium setengah cium silaturahim. Tapi menyeduk dari bengah sampai bengah main chip hukum. Dari bengah duduk sampai malam nyan sawa duduk anak me tanpa orang tuha duduknya. Duduk kedai kopi buat seputah yang hukum. Hana ada pegah mekeroh hai peluang perhati dia. Menghabiskan waktu di urung kopi puluh hukum. Urinang di kampung kejak ublang, di uragam geduk penjaga pegah habar dari bengah sampai teput hukum. Tamang karena bau raceh nyan kabiasa ada di hukum. Kabiasa du raceh dua kedai kopi dari bengah sampai toglah sampai melalai gelahnya hana hukum bau raceh. Jina uri main game dalam gamenya na judi hinan hana le hukum orangnya madung haliraka. Dah nak kau peglah le dan orang warung kopi makan gelak. Siapa yang membuat aturan ini? Saya atur yang madung perhati. Maka hana cara adanya. Jadi semua sudah pada membiarkan. Jadi tinggal tak pernah berdoh begitu. Ini hanya kena pegahnya undang-undang mungkin sekian lama hana tak ada pegah. Tiga-tiga ada pegah. Nyino kenapa nak pergi nyo watel pos 7 kurang 15 minit ka. Gebi watel 20 hilung perle watel 20 minit tu. Para hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini soal kemungkaran, ini soal ulat kecil. Dan kita membiarkan ulat kecil pada hari ini. Sekian lama kita sudah biarkan ulat kecilnya ibunya kau beberaya ka ulat para hadirin. Dan kita masih tidur ini. Mentang tengut tanya orangnya dengan ulat yang beberayanya. Makanya hana perlahiran dah. Orang iplaku puyang gelak dia tanya orangnya. Karena para hadirin, ketika orang tidak lagi menyeru kepada yang ma'ruf, orang tidak lagi mencegah pada yang munkar, apa indikasinya itu? Indikasinya yang pertama, ummah ini tak lagi solid dan dibaca Quran. Pergi Allah ini. Dibaca Quran berhabis. Sebelum ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ayat dalam ni wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Nyan ayat pun. Nyan ayat pun yang terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar. Allah geyu tanya musabah, geyu tanya i'tisam, berpegang teguh pada agamanya. Pakan berpegang teguh pada agama, pakan geyu madu-madu berpegang teguh. Karena agama ini tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Hae tak semayang mentonton tidak waktu. Hae tajak masjid tidak mentonton tidak. Perlu ramai-ramai, perlu beramai supaya kita kuat. Menyelong tua nu pingat li rawana, menyadar lemah li acak lomba kena. Nyan maksud maka perlu i'tisam billahi jami'a. Madum beramai-ramai tanya. Menansyid amar ma'ruf nahi munkar para hadirin. Amar ma'ruf nahi munkar tu bahagian pada menjaga agamanya. Menyahana tanya tak cegah kemungkarannya, nya kemungkarannya itamang lang kelembu tengok. Orangnya anak pak jalannya hana terjegah himain cewek Madinahnya tengok anak gedanya Madinah menyahana terjegah orang di luar yang mabuk anak gedanya mabuk karena dia akan mempengaruhi sampai ke ijak terus rumah gedanya dan orangnya zaman tak baca ceritanya hidup luar negara tak baca tanya hidup Jawa orangnya terus kenal apalagi sekarang transformasi informasi para hadirin. Apa yang dilakukan di Amerika terdepu urangnya aja dah depu. Dalam dediknya dah depu para hadirin. Semua anak-anak mudah meniru. Tinggal bagaimana kemudian kita membentengi mereka ini. Tapi orang tua pun dengan begitu mudah memberikan ini kepada anak-anaknya, anak umul hedon pakai mainnya orangnya. Kita sudah membiarkan begitu saja. Jadi ini menunjukkan para hadirin, kita ini pada hari ini sudah berjalan sendiri-sendiri. Padahal tanya jamaah. Lon jamun di Kota Belang pernah lungkut. Jangan sampai para hadirin, kita hari ini berjamaah di dalam masjid, tapi di luar masjid kita bercerai-berai. Tarahum jami'a wa qulubuhum syatta kepada Allah. Kalian melihat orang munafik itu, kalian melihat orang kafir itu bersatu padu, tapi hati-hati mereka bercerai-berai. Menanku umat Islam orangnya para hadirin. Lagi pakiban urang kafir jamun, lagi pakiban urang munafik jamun, menanku dia orangnya. Orang lama masjid bersabah kalau urina orang sabah, solid luar biasa. Tapi yang kau nak tak solid menai luar nyan anakah. Hominan. Hana peduli tak boleh tanya.
Kaplaku yang kakui ke hana keturikah ke hana keturikah. Nya mana wata tahuluan tu. Nya hina mah ada sah dah. Ada sah. Muduri madumnya. Kabah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Mana dia berdele? Hanjat tegur le urang. Bengeh dan seterusnya para. Ini soal solidaritas. Jadi ketika kemungkaran sudah mulai ditinggalkan, menunjukkan apa? Ummah Islam ini tidak lagi berjamaah. Kita tidak lagi saling peduli ini. Ini menunjukkan individualisme itu sudah muncul dalam kehidupan umat Islam. Individualisme nyata urang kepe. Ta urang kepe. Nyoji nyota tenak urang kepe tapi buat kepe tamai. Buat je tak praktek orang. Kita tidak lagi solid, kita tidak lagi saling mencegah. Zaman orang Yahudi red lagi mana? Hari pertama dia ketemu sama orang berbuat maksiat, ittaqullah, berbuatlah, bertakwalah kamu kepada Allah. Sehingga berbuat lagi Allah. Tapi lusa para hadirin, orang yang tadi mencegah ipakat je pupi le orang yang pegang maksiat. Aje pupi ya kerja banyak pegang maksiat. Apalagi kalau sekiranya kita tidak mencegah. Kemudian yang terakhir kedua, ketika kita sudah mulai meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar para hadirin, ini menunjukkan bahawa umat ini tidak lagi on the track. Allah berkata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau anna ahlal kitab kalimat je sambungan je kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dua kalimat je. Walau anna ahli kitab amanu lakana khairan lahum. Lakanu khairul lahum. Cuba untuk perbaiki menjelur salah baca. Poin jipa pergahanan. Kita ini masih menjadi ummah yang baik. Kita masih on the track. Artinya apa? Kita masih berada di garis yang benar. Selama kita mencegah yang mungkar, menyeru pada yang ma'ruf. Dan gekun oleh Allah pun, sekiranya orang Yahudi dan Nasraninya melakukan hal yang sama seperti kita, mereka beriman dan mereka menegakkan amar, lakana khairan lahum, sungguh itu akan baik buat mereka. Tapi ingat ayat yang pun baca, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Tapi Yahudi, Nasrani, Bani Israel meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka tidak lagi mencegah kemungkaran para. Maka baik sangat-sangat ini baca ayat walan tarda ankal yahud walan nasara, menyatakannya belum menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita hari ini mengikuti jalan mereka, dan ini yang dikatakan oleh Nabi perhatian. Lau dakhalu juhra dabban la dakhaltumuh. Sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak, kita pun akan ikut mereka. Kita mengikuti shibran bi shibran wa tira'an bi. Kita ikuti mereka perhatian. Dan kita hari ini sudah mulai meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka perhatian yang berbahagia, bukan hanya di pagi ini, tapi saya kira di setiap pagi, di semua pagi hari Minggu, apa yang dilakukan ini sebenarnya arahnya ke sana. Bagaimana kita ini semua kita menumbuhkan kesadaran pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai kepada balik pada hadis tadi. Thumma tad'unahu, lalu kalian berdoa kepada Allah, fala yustajabu lakum. Allah tidak akan pernah mendengar doa kita para hadirin. Jangan sampai Allah hendak mendengar doa kita. Jangan sampai Allah tidak akan peduli. Ketika kita tidak lagi peduli pada agama ini, maka Allah lebih pantas tidak peduli kepada kita para hadirin. Uzkuruni adzkurkum. Kau ingat lo, ku ingatkah? Kau ingat agamanya, ku ingat masalah tahun. Tanya hana tak ingat li Allah, tanya hana tak jaga li agama Allah para hadirin. Allah ke Nabi, ihfazillah yahfazka, jaga Allah, Allah dijaga kita. Tapi menjaga hana tak jaga Allah, menjaga hana tak jaga agama Allah para hadirin, maka Allah lebih pantas untuk tidak menjaga kita para hadirin. Maka kita pada hari ini jadilah seperti kameng hana limai. Sekira demikian para hadirin, yang mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kiranya ya, mengingatkan kita ya betapa pentingnya, dan kita mulai dari rumah-rumah lah. Hana dapat apa jalan. Penting anak selamatkan rumah. Yang lakau selamatkan rumah, yang rumah pingat lakau. Tanya urung si pingat anak. Ya, dari hinan baru kita mulai pelan-pelan nanti. Dan lebih waqu anfusakum wa ahlikum nara. Itu lebih penting. Saya kira kalau semua rumah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka insyaallah seluruh rumah itu semua akan
akan baik, dan seluruh negeri ini juga insya-Allah akan baik. Sekira demikian, mudah-mudahan apa yang lun pegahnya kiranya ada manfaat, terutama kepada saya sendiri. Mohon maaf kalau lewat waktu 30 minit, lebih kuranglah 8 minit. Nah, jadi lekeh maaf berayut tat, lekeh maaf berayut tat, dan lekeh maaf bukan hanya karena waktu yang sudah terlewat, tapi juga mungkin kata-kata yang tak berkenan. Nah, jadi tiga saja. Jangan sampai lun meninggalkan desa ini, dan juga jangan sampai hati ron juga membenci lu. Jadi mana yang salah itu semua datang dari saya sendiri dan dari syaitan. Saya kira demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan baik nu ile lagi ke pekabuno na orasi bacut ba rinyun. Yang bahagian pada yang atabuno sit ya. Jadi baik tahu ile. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.